sakit penyakit yang diderita manusia itu apakah ada yang disebabkan oleh iblis? Karena ada orang yang bilang bahwa iblis juga dapat menyerang manusia dengan menggunakan sakit secara medis. Kalau kita melihat ya, sebenarnya jenis-jenis penyakit itu bisa dikategorikan dari berbagai macam aspek ya. Ada penyakit yang memang dianggap sebagai murni, penyakit yang bersifat fisik. Itu bisa disebabkan oleh kuman tertentu, itu bisa menyebabkan oleh virus tertentu, atau bahkan misalnya disfungsi organ-organ tubuh atau kecelakaan dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang murni penyakit fisik. Orang bisa kena migrain, orang bisa kena sakit perut, orang bisa flu, orang bisa patah tulang dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang bersifat fisik. Tapi ada penyakit yang sebenarnya adalah bersifat psikis. Nah, penyakit yang bersifat psikis ini adalah penyakit yang ada kaitannya dengan masalah kejiwaan atau masalah psikologi. Ya, ada kaitan dengan itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, manusia ini unik. Ada hubungan yang cukup erat antara jiwa dan tubuh kita. Dan kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ada saat di mana tubuh kita itu mempengaruhi jiwa kita, dan ada saat di mana jiwa kita itu mempengaruhi tubuh kita. Itu seringkali terjadi. Nah, kalau tubuh misalnya mempengaruhi jiwa, misalnya kalau orang yang tua, ya, lalu dia pikun, lalu setelah berbicara dia tidak kenal orang, ya, dia tidak lagi mengenal orang, itu karena faktor fisik yang terlalu tua sehingga akhirnya membuat dia tidak lagi bisa mengenali orang-orangnya. Itu fisik mempengaruhi tubuh. Tetapi ada banyak kasus di mana tubuh itu jiwa itu mempengaruhi tubuh. Dan apa yang terjadi pada jiwa, misalnya tekanan-tekanan jiwa, ya, atau misalnya kebencian yang ada dalam jiwa, atau juga iri hati, dendam yang adalah terjadi dalam jiwa, itu mempengaruhi aspek fisik, ya. Saya pernah membaca ada orang yang namanya Liani Hendranata, ya. Dia pernah memberikan tulisan menggambarkan bagaimana kebencian dalam diri seseorang itu bisa memicu sejumlah penyakit, ya. Nah, saya bacakan kata-kata dari Liani Hendranata ini. Dia bilang begini, ya, ini ditulis dalam Suara Pembaharuan tanggal 26 September 2009. Keterangannya adalah, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya. Hingga satu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat mah kita menjadi kanibal, yaitu mencerna diri sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan. Dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah, membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Kalau begitu kita bisa lihat kebencian bisa bikin flu, bisa bikin mah, bahkan bisa kanker dan beberapa penyakit yang lain. Lalu dalam tulisan yang sama, orang ini mengatakan begini, sangat menarik melihat benang merah antara kondisi jiwa kita dengan efek yang terjadi pada fisik kita. Beberapa riset terlihat kenyataan kondisi darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna merah gelap serta mengalir tersendat-sendat. Jadi darah yang mengalir ini merahnya merah kental, merah gelap, lalu mengalirnya tersendat-sendat. Ketika seseorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati atau tersakiti secara psikis, bukan fisiknya. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin AVS, Aura Video Station, di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya. Saat seseorang mengembalikan ingatan pada hal-hal yang membuatnya sakit hati, marah, sedih.
kesimpulannya, memelihara ingatan dan dendam pada orang yang menyakiti kita sama seperti kita sendiri yang minum racun dan berharap orang lain yang akan mati. Nah, ini contoh bahwa penyakit bisa disebabkan oleh masalah psikologis, ya. Kebencian, dendam, iri hati kepada orang itu akan membawa penyakit-penyakit tertentu dalam tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga itu adalah penyakit yang disebabkan secara demonis, ya. Secara demonis itu artinya adalah bahwa penyakit itu adalah pekerjaan setan, ya. Penyakit itu adalah pekerjaan setan. Dan apakah setan bisa menghasilkan penyakit-penyakit yang bisa mirip penyakit medis? Bisa, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam pengalaman pelayanan, kita akan bertemu misalnya dengan orang-orang yang mengalami sakit perut, tapi sesungguhnya itu adalah pekerjaan setan, ya, serangan kuasa gelap. Saya pernah KKR. Lalu setelah KKR itu ada orang datang menyerahkan jimat-jimatnya. Dia membawa jimatnya 1 ember, ya. Setelah dia membawa jimatnya 1 ember, menariknya ada engsel pintu, ada korek api, ya, ada kotoran kuda. Lalu dia jelaskan satu-satu kepada saya. Misalnya, dia bilang bahwa ini engsel pintu ini untuk menyebabkan suami istri berkelahi dan bertengkar terus. Kalau api ini akan membuat orang itu panas di dalam dadanya. Lalu apa macam-macam. Ini untuk bikin orang sakit perut dan macam-macam penyakit lain bisa. Jadi saya kira memang itu penyakit fisik. Tetapi sebenarnya penyebabnya sudah tidak murni fisik lagi, tapi ada faktor demonis di dalamnya. Kalau kita membaca Lukas pasal 13 ayat 11, dikatakan di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh. Ini berarti setan, ya. Sehingga dia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi kita bisa lihat itu penyakit fisik yang bisa terjadi tanpa pekerjaan setan, tapi pekerjaan setan di sini menyebabkan penyakit fisik yang sama. Jadi itu memungkinkan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 jenis penyakit. Murni penyakit fisik, yang kedua ada aspek psikologis, penyakit psikologis, dan yang ketiga itu adalah aspek demonis. Nah, karena itu membedakannya itu penting. Kalau kita bisa membedakannya, baru kita bisa menanganinya. Kalau penanganan yang salah itu jadi repot. Kalau itu penyakit fisik, lalu kita anggap bahwa ini ada setan di dalam, kita usir setan. Dalam nama Yesus, setan flu, ya, setan sakit perut dan lain sebagainya, kita usir, tidak akan sembuh-sembuh karena itu bukan disebabkan oleh setan. Ya, jadi itu harus minum Instrostop, ya, minum obat-obat sakit kepala dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Nah, kalau itu penyakit psikologis, maka harus ditangani secara psikologis. Ada orang yang sakit, pikir mau mati, saudara, ya. Sudah didoa serahkan, belum mati-mati. Lalu setelah itu dilayani, nah, baru akhirnya dia terbuka bahwa dia betul-betul membenci mertuanya sudah sekian tahun. Dan akhirnya dia dituntun untuk melepaskan pengampunan. Setelah dia mengampuni mertuanya, tahu-tahu sembuh. Nah, kelihatannya itu menyangkut masalah fisik. Atau orang yang stres itu bisa memicu begitu banyak sakit, seperti mah dan lain sebagainya. Makanya Alkitab bilang di Amsal pasal 17 itu, ya, hati yang gembira adalah obat yang mancung, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati yang gembira adalah obat. Itu ditangani untuk psikologis, tidak bisa menangani untuk penyakit fisik murni. Misalnya orang kecelakaan lalu tulang patah. Nah, orang yang tulang patah itu kan harus ditangani secara medis, ya, atau pakai obat tradisional untuk menyambung. Tapi kalau dia gembira-gembira sampai berapa banyak kali pun tetap tulangnya tidak bisa sambung, ya. Nah, jadi itu harus tangani psikologis. Tapi kalau itu penyakit demonis, maka penanganannya harus juga bersifat rohani, membutuhkan pelayanan khusus, doa khusus, pelepasan dan lain sebagainya, ya. Jadi penting untuk mengetahui jenis-jenis penyakit ini dan juga penanganannya yang pas, baru kita melayani bisa tepat sasaran, ya.